Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Dewi Kartika dengan NIM 2211523024. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas besar saya dengan mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang diampu oleh Bapak Jeffrey Ramadhani M.Com, Bapak Husnil Kamil MT. Program yang saya buat yaitu program kasir bimbel. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingannya terlebih dahulu sebelum mendemokan programnya. Di sini pada program saya ini terdapat 4 kelas, yaitu paket.java, pembayaran.java, program Java, dan transaksi Java. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan paket.java ini. Di paket.java ini merupakan interface dari program di sini. Terdapat 6 interface, yaitu void metode pembayaran, void nama pendaftar, void PKT. Void PKT ini merupakan void dari paket, terus void waktu itu dari waktu, terus void kelas ini dari kelas, dan void HRG ini dari harga. Selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada kelas transaksi.java. Kelas transaksi.java ini merupakan implementasi dari interface dari kelas paket. Di kelas transaksi ini public kelas transaksi implements paket. Di sini bisa kita lihat import Java time local date, yaitu untuk import date-nya. Selanjutnya ada import Java time format, format date time formatter untuk format date-nya. Selanjutnya ada import Java util hashmap. Untuk hashmap-nya. Selanjutnya ada import Java util scanner. Di sini untuk menginputkan yang nantinya seperti nomor paket, nama, dan lain-lainnya. Selanjutnya di sini ada beberapa deklarasi. Ada deklarasi dengan menggunakan integer ID pendaftar. Selanjutnya string tanggal. Terus ada tipe data integer nomor paket, integer input waktu, integer nomor sesi. Terus ada static string paketnya, static integer harga, static string waktu, static string sesi, static string jam, static integer total harga, biaya 1, cash, kembalian, diskon. Selanjutnya ada static string metodenya. Selanjutnya ada static string jamnya, dan yang terakhir ada public static integer metode. Nah, di sini juga ada static scanner input. Di sini untuk menginputkan datanya. Misalnya seperti menginputkan nomor paketnya menggunakan scanner input ini. Dan bedanya yang ini sama yang ini tuh, di bawah ini T-nya ada 2. Selanjutnya ada public void nama pendaftar.
di sini akan mengeluarkan sistem printoutnya, yaitu untuk memerintahkan kita untuk memasukkan nama pendaftar. Kemudian ada public void PKT atau paket. Bisa kita lihat di sini ada PKT kan. Nah, di sini menggunakan array string nama ada paketnya, yaitu kelas 456 SD, kelas 789 SMP, ada kelas 1011 SMA, kelas 12 SMA dan SNBT, dan ada gap year. Selanjutnya string TMP di sini akan keluar sistem outnya, yaitu paket. Selanjutnya di sini kita menggunakan perulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari nama length kurang 1, i plus plus. Kemudian for integer j sama dengan 0, j kurang dari nama length kurang 1, j plus plus. If nama j compare to nama j plus 1 lebih dari 0. Temp sama dengan nama j plus 1, nama j plus 1 sama dengan nama j, nama j sama dengan temp. Selanjutnya kita lanjut ke perulangan for lagi. Integer i sama dengan 0, i kurang dari nama length integer i plus plus. Sistem outnya akan keluar i ditambah 1 kutip nama i. Kemudian akan mengeluarkan perintah untuk kita memasukkan paketnya. Terus nomor paketnya sama dengan input next integer, kemudian input next line. Nah, di sini selanjutnya ada percabangan. Untuk memasukkan nomor paketnya menggunakan percabangan ini. If this nomor paket sama dengan 1, paketnya berarti kelas gap year. Else if this nomor paketnya sama dengan 2, paketnya itu kelas 10-11 SMA. Terus else if this nomor paketnya sama dengan 3, paketnya kelas 12 SMA dan SNBT. Selanjutnya else if this nomor paketnya 4, paketnya sama dengan 456 SD. Selanjutnya else if this nomor paketnya sama dengan 5, paketnya kelas 7 8 9 SMP. Selesai untuk void paketnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan public voidnya untuk WKT. Di WKT ini saya menggunakan framework hashmap. Di hashmap ini hashmap integer string jump new hashmap integer string jump put 1 value-nya 3 sampai 5 siang. Nah, kemudian jump put 2 value-nya 6 sampai 8 malam. Jump put 3 value-nya 7 sampai 9 malam. Di sini ada judulnya, yaitu waktu pembelajaran. Selanjutnya kita diperintahkan untuk memasukkan waktu pembelajarannya. Input waktu sama dengan input next integer, input titik next line. Di sini kita menggunakan scanner. Misalnya input waktunya 1, 2 atau 3. Untuk itu kita menggunakan percabangan. If input waktunya itu 1, berarti waktunya itu 3 sampai 5 siang. Terus else if input waktunya 2, berarti waktunya
6 sampai 8 malam. Selanjutnya else if input waktunya 3, berarti waktunya 7 sampai 9 malam. Dan apabila kita tidak menginputkan angka selain 1, 2, 3, maka akan keluar peringatan nomor yang Anda masukkan salah dan menyuruh kita untuk menginputkan lagi. Masukkan nomor waktu pembelajaran. Input waktu sama dengan input next in, terus input next line. Lanjut ke public void class. Di public void class ini akan keluar judulnya yaitu jenis. Jenisnya ada yang bersama dan privat. Akan keluar perintah kita untuk memasukkan jenisnya. Nomor sesi sama dengan input next integer, input next line. Selanjutnya di sini kita menggunakan percabangan if. If nomor sesinya 1, sesinya itu bersama. Else if nomor sesinya 2, sesinya sama dengan private. Jika tidak dari kedua nomor di atas, akan muncul peringatan nomor yang Anda masukkan itu salah. Dan maka sistem akan menyuruh kita untuk memasukkan jenisnya lagi. Terus nomor sesi sama dengan input next integer, input next line. Selanjutnya lanjut ke public void HRG. Ini untuk menampilkan harga dari paket di atas. Di sini saya menggunakan array 3 dimensi. Untuk kelas harga bimbel yang gap year ini, harganya itu di yang 9.604 ini merupakan harga dengan sesi bersama. Kalau yang 15 juta ini untuk sesi yang private di waktu 3 sampai 5 siang. Sementara kalau di jam 6 sampai 8 malam, harga yang gap year itu 10 juta 100 untuk jenis yang bersama, dan yang private itu 17 juta. Selanjutnya untuk waktu yang 7 sampai 9 malam, harganya 11 juta untuk yang bersama, dan yang private itu 19 juta. Dan begitu seterusnya. Sama seperti yang kelas 10, 11 SMA, kelas 12 SMA dan SNBT, 4, 5, 6 SD, terus kelas 7, 8, 9 SMP. Selanjutnya saya menggunakan percabangan untuk menampilkan harga dari paket kelas di atas. Ini percabangannya if nomor paketnya 1, input waktunya sama dengan 1, dan nomor sesinya 1, maka biaya 1 harganya array 0, 0, 0, dan seterusnya sampai ke bawah. Sampai di nomor else if nomor paket sama dengan 5, input waktunya 3, nomor sesi 2,
maka biaya 1 sama dengan harga array 4 21. Akan keluar sistem out print-nya total harga plus biaya 1. Selanjutnya kemudian lanjut ke public string tanggal. Metode tanggal ini menggunakan local date untuk mendapatkan tanggal sekarang dan format waktu tertentu. Local date date sama dengan local date now ini nanti akan terlihat saat di database. Datetime format sama dengan datetime formatter patternnya ini saya menggunakan day tanggal, bulan dan tahun. Terus this tanggal sama dengan date format terus return this tanggal. Kemudian untuk override ini bisa terjadi secara otomatis. Terus public void metode pembayaran. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke kelas pembayaran the Java. Kelas pembayaran the Java ini merupakan kelas yang mewarisi atribut dan metode dari kelas transaksi. Di sini bisa kita lihat public class pembayaran, extend transaksi, terus import Java util, input mismatch, exception. Kemudian bisa kita lihat di sini ada pendeklarasian public integer biaya 1. Selanjutnya ada konstruktor public pembayaran, integer biaya 1, this biaya 1 sama dengan biaya 1. Selanjutnya override public void dari metode pembayaran. Keluar sistem output-nya keluar metode pembayaran di mana ada kartu debit, kartu kredit dan tunai. Kemudian muncul perintah untuk memasukkan metode pembayaran, metode sama dengan input, next integer. Kemudian ada percabangan, if metode 1 metodenya itu kartu debit, maka diskon sama dengan integer double 5/100 dikali biaya 1. Bisa kita lihat kartu debit ini, siapa yang bayarnya pakai kartu debit maka akan mendapatkan diskon 5%. 5% itu 5/100. Total harga sama dengan biaya 1 dikurang diskon. Sistem printout, total harga ditambah total harga. Selanjutnya else if metode 2 yaitu kartu kredit, total harga sama dengan biaya 1. Dan sistem outnya total harga ditambah total harga. Kemudian else if metode 3 yaitu tunai, total harga sama dengan biaya 1, total harga sama dengan ditambah total harga, dan sistem outnya cash sama dengan input next in sistem out print tanda kutip. Karena ini tunai, jadi mungkin akan ada kembaliannya. Selanjutnya kita menggunakan percabangan untuk menentukan kembalian tersebut. Jadi if total harga lebih dari cash, sistem printnya akan menulis uang Anda kurang.
sistem outnya akan menyuruh kita untuk memasukkan uang lagi. Selanjutnya cash sama dengan input next in, input next line. Selanjutnya jika uangnya berlebih maka akan ada kembalian sama dengan cash dikurang total harga, dan akan sistem outnya akan menampilkan kembaliannya berapa. Dan di sini juga terjadi operasi matematika, kembalian sama dengan cash dikurang total harga, dan kembalian sama dengan kembaliannya. Dan ada else-nya, dimana kita tidak menginputkan nomor di antara 1 sampai 3, maka akan menyuruh kita untuk menginputkan salah satunya lagi. Metode sama dengan input next in. Selanjutnya override public void class. Terus di sini menggunakan boolean kondisi sama dengan true. Do try if input waktu lebih kecil dari sama dengan 0, input waktu lebih besar 3. Throw new exception, kondisi sama dengan false. Catch me input mismatch exception sistem print outnya akan menunjukkan inputan Anda salah, pilihan hanya bisa diisi oleh angka. Input next line, selanjutnya catch exception sistem outnya akan memprint input Anda salah, pilihan harus diisi hanya bisa angka 1 sampai 3. Input next line, dan finally system out print sudah benar. Saya akan menjelaskan kelas yang terakhir, yaitu kelas program. Kelas program ini merupakan kelas utama yang memiliki metode main. Di kelas ini kita bisa lihat statics. Di program ini terjadi inheritance. Bisa kita lihat static scanner input, static connection count. Terus untuk pengelolaan database CRUD, create, read, update, and delete pada pendaftar bimbel. Di sini bisa kita lihat try input sama dengan new scanner system in, string pilihan user, boolean is lanjutkan sama dengan true. String URL, ini URL dari database yang kita pakai, dan ini nama database yang kita buat. Selanjutnya bisa terus try class for name, connection, account, ini usernya karena kita tidak dari sana nggak pernah diganti-ganti, jadi itu root, dan passwordnya tidak ada. Dan ini akan keluar sistem printoutnya, welcome to program kasir bimbel. Kemudian kemudian while is lanjutkan, di mana di sini ada sistem print outnya program kasir bimbel. Ada 5 pilihan, yaitu lihat, tambah, ubah, hapus, dan cari data pendaftar.
Kemudian disuruh ada system out, di mana kita disuruh untuk memilih pilihan di antara kelima ini. Pilihan user sama dengan input next line. Kemudian bisa kita lihat di sini ada menu operasi switch. Switch ini misalnya kita memilih case yang pertama. Case yang pertama itu lihat data, break, terus case kedua itu tambah data, break, case ketiga ubah data, terus selanjutnya break, case keempat hapus data, break, case kelima cari data, break, dan terakhir default system error, inputan tidak ditemukan jika tidak menginputkan dari 1 sampai 5 ini. Selanjutnya sistem of print, apakah Anda ingin lanjut? Jika pilih antara yes or no. Pilihan user sama dengan input next line, is lanjutkan sama dengan pilihan user equals is ignore case. Selanjutnya ada exception, catch, class not found, exception X, system print and driver error, catch SQL exception R, system print tidak ada koneksi. Finally, if inputan sama dengan no, maka akan menutup scanner saat tidak dibutuhkan. Di sini private void lihat data through SQL exception untuk melihat daftar seluruh pendaftar bimbel. String SQL sama dengan select from pendaftar. Selanjutnya statement sama dengan create statement, result set, result sama dengan save statement, execute a query SQL. Now while result next, tanggal transaksinya diambil dari kolom tanggal. ID pembeli didapatkan dari ID pendaftar. Terus nama pembeli didapat dari nama underscore pendaftar. Aplikasi paket itu dari paket, terus waktu dari waktu, kelas dari kelas, metode pembayaran dari pembayaran. Selanjutnya total pembayaran dari total underscore pembayaran. Nanti di sini akan memprintkan hasilnya jika untuk melihat daftar pendaftar bimbel ini. Selanjutnya private static void tambah data. Di sini kita berguna untuk menambah data pendaftar. Selanjutnya try transaksi trans sama dengan new transaksi, trans nama pendaftar, string nama pendaftar sama dengan input next line untuk menginputkan, trans tanggal, string tanggal sama dengan trans tanggal, trans PKT, trans WKT, trans kelas, trans HRD. Selanjutnya pembayaran bayar sama dengan new pembayaran biaya 1, bayar metode pembayaran integer to string biaya 1. Nantinya string SQL dia akan dimasukkan ke SQL database tabel pendaftar, dimana yang akan diinputkan itu tanggal,
nama paket, waktu kelas, pembayaran, total pembayaran. Selanjutnya tanggal, nama pendaftar, paketnya, waktu, sesi, metode, plus total harga. Selanjutnya statement sama dengan count, create statement execute SQL, sistem output jika berhasil di inputan data. Exception, catch SQL exception jika terjadi kesalahan input. Catch input mismatch exception ini kita akan disuruh inputlah dengan angka saja. Kemudian private static ubah data. Di sini kita bisa lihat judulnya yaitu ubah data pendaftar. Try lihat data, system out, masukkan ID pendaftar yang akan diubah atau diupdate, integer pendaftar sama dengan integer passe in, input next line, string SQL dari select from tabel pendaftar where kolomnya yaitu ID underscore pendaftar ditambah ID pendaftar. Statement sama dengan count ke create statement, result sama dengan statement execute query SQL. If result is next system out nama pendaftar plus result be string kolom nama underscore pendaftar. String nama pendaftar sama dengan input next line. Jadi kita bisa mengubah nama pembelinya. Selanjutnya transaksi trans sama dengan new transaksi, trans tanggal, string tanggal sama dengan trans tanggal, trans PKT, trans waktu, trans kelas, trans harga, pembayaran bayar sama dengan new pembayaran biaya 1, bayar, metode pembayaran, integer to string biaya 1. Maka database akan mengupdate tabel pendaftar mulai dari tanggal, nama pendaftar, paketnya, waktu, kelas, pembayaran, terus total pembayarannya, where ID pendaftar sama dengan ID pendaftar. If statement execute update SQL lebih dari 0 akan keluar sistem printout berhasil memperbarui data pembeli, ID underscore pembeli sama dengan ID pendaftar. Selanjutnya catch exceptionnya, catch SQL exception terjadi kesalahan dalam mengedit data. Catch number format exception print stack trace. Kemudian private static void hapus data ini berguna untuk menghapus data pendaftar. Ada judulnya di sini, kita bisa lihat hapus data pendaftar. Selanjutnya try lihat data, system out, print ketik ID pendaftar yang akan dihapus, integer ID pendaftar sama dengan integer passe in, input next slide. Kemudian string SQL akan di database akan menghapus pada tabel pendaftar where ID pendaftar ditambah ID pendaftar. Statement pendaftar sama dengan concrete statement. If statement execute update SQL lebih dari 0 berhasil menghapus data pendaftar ID pendaftar. Exception catch SQL exception system out final end terjadi kesalahan dalam menghapus data pembeli,
package number format, exception, print, stack, trace. Selanjutnya sudah untuk hapus data, selanjutnya untuk cari data. Bisa kita lihat judulnya yaitu di sini cari data pendaftar. Akan muncul perintah untuk memasukkan nama pendaftar, string keyword, input, next line, statement, count, create statement. Kemudian database akan mencari di mana tabel pendaftar, nama pendaftar, dan keywordnya. Terus result set sama dengan statement execute query SQL. While result next system tanggal transaksi diambil dari kolom tanggal, dari kolom ID pendaftar, nama pendaftar, paket, waktu, kelas, pembayaran, total bayar, dan akan segitu saja untuk codingan dari kelas program. Selanjutnya satu lagi yaitu kelas cconfig. Kelas ini digunakan untuk mengatur konfigurasi koneksi ke database MySQL untuk mendefinisikan konstanta seperti JDBC driver, URL, user, password. Terus di sini juga terdapat metode connection yang berfungsi untuk melakukan koneksi ke database menggunakan JDBC. Metode ini menangkap exception jika koneksinya gagal. Di sini juga untuk menghubungkan PHP MyAdmin-nya dibutuhkan MySQL connector yang bisa di-download di internet terlebih dahulu. Baik, selanjutnya saya akan mendemokan programnya terlebih dahulu. Sebelum menjalankan program ini, kita terlebih dahulu buka XAMPP-nya. Selanjutnya nyalakan Apache dan MySQL-nya. Jika sudah nyala, tekan admin pada MySQL. Bisa kita lihat di sini ada database yang sudah saya buat yaitu Bimbel, di mana terdapat tabel pendaftar dan ada beberapa kolomnya. Lanjut, kita jalankan saja programnya. Kita lihat di sini ada tulisan welcome to program kasir Bimbel. Selanjutnya input 2 tambah data pendaftar. Masukkan nama pendaftarnya yaitu nama saya. Selanjutnya pilih paketnya, misalnya gap ya. Untuk waktu pembelajarannya siang dan jenisnya misalnya bersama. Pembayaran, karena ingin mendapatkan diskon, saya menggunakan pembayaran kaki lebih.
akan muncul harganya yang sudah didiskon, yang awalnya 9.640 akan menjadi 9.158.000. Data telah berhasil diinputkan. Kita lihat ya di database apakah sudah terinput datanya. Nah, bisa kita lihat di sini ID pendaftarnya 1, tanggalnya hari ini yaitu tanggal 7 Januari, dan nama pendaftarnya yaitu nama saya, paket yang dipilih gap year kelas, dan waktunya 3-5 siang bersama, tasnya bersama, pembayaran, total pembayaran segini. Mari coba kita input yang lain. Apakah Anda ingin melanjutkan? Jawab iya jika ingin melanjutkan. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Y. Lanjut, tambah data pendaftar, ketik 2, masukkan nama pendaftar, Obi. Lanjut, misalnya itu dia kelas memilih paket kelas 456 SD. Waktu pembelajarannya siang, dan jenisnya private. Untuk pembayarannya menggunakan kartu kredit. Akan keluar harganya yaitu 6.800.000, dan di sini total harga yang akan keluar 6.800.000. Data telah berhasil diinput. Mari kita coba lagi. Misalnya tambah data yaitu namanya pilih paket yang kelas 789 SMP nomor 5, dan kelasnya yang malam 7-9 malam, dan private. Pembayaran dilakukan secara tunai. Nah, maka di sini kita disuruh menginputkan uang yang akan dibayarkan. Ini harganya kan total harganya 9 juta. Coba kita inputkan 10 juta. Nah, sudah. Lanjut kita pencet. Maka akan tertulis kembaliannya yaitu 1 juta. Mari kita cek lagi apakah datanya masih bertambah. Nah, bisa kita lihat nih, ada nama tadi yang pertama saya Mutia Dewi, selanjutnya Obi, Lili. Mungkin sekian itu saja dari saya dengan mendemokan program yang telah saya buat ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.